tinjuan telak Kaedan berhasil mendarat di wajah Wahyu. Laki-laki sojagon yang berani-beraninya datang ke markas geng Arios serta membawa keributan lantaran tak terima karena gengnya kalah dalam balapan motor malam ini. Dan udah, Felix berlari cepat untuk melerai dan menjauhkan tubuh Kaedan dari Wahyu. Ia cukup tak tega juga melihat Wahyu yang sudah terkapar lemas tak berdaya. Kulit kepalanya sobek, bibirnya dibanjiri darah segar dan tulang hidungnya patah. Separah itulah keadaan seseorang jika sudah berani main-main dengan seorang Kaedan. Jangan berani-beraninya lo datang ke markas ini lagi, Kaedan berteriak. Sesuai perjanjian, lo harus bubarin geng lo. Mau lo mohon-mohon sampai meninggal pun gue gak akan ngerubah perjanjian awal. Iya Dan, gue minta maaf. Suara Wahyu terdengar lemah setelah kehabisan banyak darah dan energi. Bawa dia keluar. Kaedan berseru lantang memberi perintah dan turuti oleh Felix dan Guspri. Kedua cowok itu langsung menyeret Wahyu untuk keluar dari markas. Kaedan mengusap wajahnya kasar dan langsung menghempaskan tubuhnya di atas bangku yang tersedia di dalam sana. Lo semua tahu kan, gue bangun geng motor ini buat apa? Kaedan bertanya sengit. Mata elangnya lalu menatap seluruh anggota gengnya dengan tatapan tajam penuh kemarahan. Buat ngasih pelajaran ke bocah-bocah tengil yang sukanya balapan liar gak tahu diri di luar sana. Lanjut Kaedan seraya mengusap keringat di permukaan wajahnya. Pokoknya, kita harus bubarin geng motor yang gak berfaedah kayak mereka. Sebelum misi gue selesai, geng motor ini gak boleh bubar, ngerti? Ngerti, Den? Seluruh anggota geng Arios serempak menjawab. Kalau ada geng motor lain yang cari masalah sama kita, habisin aja. Gue gak peduli. Gak usah bersikap baik sama orang yang gak bersikap baik juga ke kita. Buang-buang waktu. Usai menyelesaikan perkataannya, cowok itu langsung berjalan keluar dari markas. Sambil bersenandung pelan penuh keceriaan, Revalina berjalan memasuki ruang kerjanya. Tetapi senyumnya itu langsung menghilang dalam sekejap setelah melihat sosok laki-laki yang ada di dalam sana. Ganda? Revalina melirih ketakutan. Selama ini ia cukup jarang bertemu Ganda. Bahkan hanya beberapa kali. Entah apakah itu kebetulan atau memang Ganda juga berusaha menghindari dirinya. Tetapi, hari ini kenapa tiba-tiba cowok ini muncul di hadapan Revalina? Revalina masih berdiri di ambang pintu ruangan, tak berniat mendekat. Kamu kenapa kesini? Aku mau minta maaf buat semua yang udah aku lakuin. Kamu mau kan maafin aku? Ganda tersenyum lembut. Revalina menggeleng. Gak mau, kamu jahat. Teriak Revalina, lalu langsung menutup pintu itu dengan keras dan kasar. Kemudian berlari kencang untuk menjauhi ruangan tersebut. Dan langkahnya seketika terhenti ketika jidatnya menubruk dada seseorang laki-laki bertubuh kekar yang kini sedikit menunduk menatap dirinya yang pendek ini dengan kening mengerut bingung. Lo kenapa lari-lari? Dikejar setan? Kaedan bertanya sarkas. Ada Ganda di dalam ruangan kerja. Aku mau pergi jauh-jauh aja. Revalina panik, hampir menangis pula. Kaedan menatap bola mata Revalina dalam-dalam. Kemudian kedua tangannya mencekram lengan Revalina dan sedikit mengguncangnya. Lihat gue. Revalina yang sejak tadi menoleh ke sana kemari takut bertemu Ganda, akhirnya mengalihkan pandangannya menatap Kaedan. Mulai sekarang, lo gak boleh takut sama dia. Kaedan berucap lembut. Gue emang gak tahu kalian ada masalah apa dulunya. Tapi kalau lo takut, itu gak akan menyelesaikan masalah. Mulai sekarang, lo gak boleh takut apalagi nangis lagi kalau ketemu Ganda, oke? Tapi aku gak bisa, Kaedan. Aku benci dia. Revalina menggeleng kuat. Gue tahu lo bukan cewek lemah, jadi jangan takut. Kaedan beralih mengusap pundak Revalina. Sekarang lo punya gue, tunangan lo. Meski bukan beneran, tapi gue akan berusaha untuk melindungi lo. Jadi, jangan takut lagi ya. Dengan kepala tertunduk dalam, Revalina mengangguk lemah. Iya. Nah, panggilan itu membuat Revalina tersentak seketika. Revalina tahu bahwa suara itu berasal dari Ganda yang sepertinya telah berdiri dengan jarak yang begitu dekat dengan dirinya. Meski Kaedan melarangnya untuk merasa takut,
Tapi rasanya sulit untuk melawan ketakutan besar setelah apa yang telah dilakukan Ganda terhadap dirinya dulu. It's okay, Karen berbisik. Selama ada gue di samping lo aman. Walau ada beribu keraguan, namun akhirnya Revalina memberanikan diri untuk memutar tubuhnya hingga menghadap Ganda. Iya, kenapa? Tanya Revalina seraya tersenyum lebar, membuat si lawan bicara mendadak bingung. Revalina yang tadinya kabur ketakutan, kini justru tersenyum super ceria seakan tak ada apa-apa. Aku mau ngomong sebentar sama kamu. Ganda gelagapan. Boleh? Maaf, ya. Aku sibuk banget. Kapan-kapan aja. Bye Ganda. Masih dengan sebuah senyuman cantik yang nampak di wajah manisnya, Revalina langsung melenggang seenaknya meninggalkan Ganda. Kaiden yang mendengar percakapan Revalina dan Ganda hanya bisa tersenyum miring melihat wajah kebingungan Ganda akibat perubahan cepat yang telah terjadi pada sikap Revalina. Sampai akhirnya, Kaiden ikutan berjalan mengikuti cewek berambut coklat panjang yang sudah melesat jauh di depannya. Sebelum ia benar-benar meninggalkan tempat, Kaiden mendekati Ganda lalu menepuk sekali pundaknya. Please, don't better make her, she's mine. Usai berucap begitu, Kaiden segera bergegas pergi sembari memasang jubah putih yang memang sejak tadi ia gantungkan di lengan kanannya. Malam ini setelah operasi panjang dan melelahkan, Kaiden bersama Revalina memilih untuk mengisi perut. Keroncongan, mereka di kantin rumah sakit. Ralat, hanya Revalina yang keroncongan. Lalu gadis itu malah memaksa Kaiden untuk menemaninya makan 3 porsi bakmi di kantin. Suasana kantin tengah malam ini begini memang sudah lumayan sepi, tak banyak yang datang untuk makan. Semua orang tampaknya sudah beristirahat di tempat masing-masing, termasuk Rafli dan Farah yang sudah pulang duluan. Enak banget loh, Revalina berbicara dengan mulut penuh bakmi. Tak merasa malu apalagi jaim ketika pipi menggembung penuh makanan itu ditatap oleh Kaiden dengan tatapan aneh. Lo makan bisa pelan-pelan gak sih? Kaiden akhirnya buka suara. Revalina menggelengkan kepala. Gak bisa. Kalau lapar harus cepat-cepat makannya biar cepat kenyang juga. Tapi nanti keselak, omel Kaiden. Dan benar saja. Revalina memegangi dadanya yang seakan tersumpal oleh tumpukan bakmi. Ia batuk dengan suara nyaring begitu lebih dan alay seperti biasa. Minum, kata Kaiden. Revalina melirik Kaiden, kemudian ia mengambil gelas berisi air mineral yang telah dipesan lalu menenggak minuman tersebut sebanyak 3 tegukan. Revalina menghembus nafas lega karena akhirnya batuknya selesai juga. Udah gue bilang pelan-pelan, tutur Kaiden. Iya, maaf ya. Revalina menyengir. BTW, Dan udah keluar dari rumah sakit. Senang ya, gak ada iblis jahat di sini. Kaiden tak menanggapi kalimat Revalina itu, tetapi ia malah berucap, kalau nanti gak ada gue dan suatu saat lo ketemu dia dimanapun, langsung kabur aja. Kalau sama Danu, lo emang harus takut, ngerti? Revalina tersenyum sambil mengangguk. Iya. Namun, sesaat kemudian cewek itu langsung mendekatkan wajahnya pada wajah Kaiden, menatap cowok itu serius. Kamu musuhan ya sama kakakmu? Kaiden menempelkan satu jari telunjuknya di jidat Revalina lalu mendorongnya agak menjauh. Gak usah kepo. Ih, tapi aku kan penasaran. Revalina memberengut. Itu udah mencangkup privasi gue, lo gak perlu tahu. Apa jangan-jangan kalian gak usah sok jadi detektif? Kaiden mencibir. Tebak kalau gak akan benar. Tak menunggu balasan dari Revalina, Kaiden langsung melengos pergi meninggalkan tempat semula. Panik, cewek itu pun ikut bangkit dari bangku dan berlari cepat hendak menghampiri Kaiden yang sudah jauh di depan. Langkah kaki Revalina yang pendek memang kalah jauh dengan kaki panjang Kaiden, dan akhirnya ia harus tertinggal jauh lagi. Kaiden! Revalina memanggil dengan cara berteriak. Danu itu anak berandalan ya? Teriakan itu lantas mengundang banyak perhatian dari beberapa orang yang kebetulan lewat. Menghela nafas sabar, Kaiden akhirnya memutar tubuhnya ke belakang lalu berjalan mendekati Revalina dan menggenggam erat tangannya seraya tersenyum penuh sabar walau sebenarnya hampir mengamuk. Iya,
Dia anak berandalan, makanya jangan dekat-dekat. Oke, aku gak akan dekat-dekat sama manusia berandalan itu. Tenang aja, aku pasti nurut sama Kaeden. Revalina tersenyum lebar. Bagus, puji Kaeden sambil terus berjalan berdampingan dengan Revalina bersama kedua tangan yang masih bergenggaman erat. Revalina kemudian melirik genggaman tangan mereka dan wajahnya mendadak berseri-seri. Tak tahu mengapa, Revalina sangat menyukai genggaman ini. Genggaman hangat yang terasa begitu serasi di malam hari yang dingin ini. Sambil terus melangkah bersama Kaeden, Revalina mengangkat kepala dan beralih memandangi wajah ganteng Kaeden dari samping. Hidungnya yang mancung serta bibir merah pucat itu sukses membuat jantung Revalina berdetak tak karuan. Sadar pipinya memerah, Revalina lalu menepuk pipinya sekali untuk menetralkan warnanya yang sudah tak terkontrol. Ketika keduanya hendak memasuki lift setelah berjalan menyusuri koridor rumah sakit, Revalina tiba-tiba bertanya, "Kaeden, kita mau kemana?" "Rooftop," balas Kaeden tanpa menatap Revalina. Halo novelers, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Maaf ya novelers, Mimin udah hampir seminggu nggak upload karena Mimin ada kegiatan dinas kunjungan kerja keluar kota. Jadi Mimin nggak sempat untuk melakukan edit atau ngarang atau yang lainnya. Maafkan Mimin ya novelers semuanya. Mimin benar-benar Mimin sudah membaca semua komen kalian semuanya, tapi Mimin belum sempat untuk membalas. Dan insya Allah kesalahan yang Mimin lakukan kali ini akan Mimin tebus dengan upload setiap harinya. Makanya Mimin mohon dukungan kalian semua. Dan Mimin mau bertanya nih, dimaafkan tidak atas kesalahan Mimin yang udah hampir seminggu ini tidak upload? Tapi Mimin mohon maafnya ya yang sebesar-besarnya dalam hati lubuk Mimin yang paling terdalam. See you next time. See you lagi di novel terbaru. Di novel selanjutnya. Mimin salah. Oke, jangan lupa untuk selalu subscribe, like, dan komen. Ditunggu ya komen-komennya. Dan doakan Mimin untuk selalu bisa upload setiap harinya. Dan untuk novelers semuanya, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, minum vitamin